wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam adalah lima satu dan dua salat tidak salah bukan puasa lima rai bagi yang mampu rukun iman ada enam satu iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat Allah, tiga iman kepada kitab Allah, empat iman kepada Rasul-Rasul, lima iman kepada hari kiamat, enam iman kepada Allah dan Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Silakan berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung barat. Kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Cukup. Silakan Bu Kembali. Ya, dulu ya. Aisyah, Alvina, Akila, Billy, Erlita, Fatima, Ija, Lukman, Sultan, Fahri, Saidul, Mudil, Pak Lutfi, Isa. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini akan pembelajaran sama seperti kemarin ya, terpadu. Jadi ada 3 mapel sekaligus yang pertama dari kelas, kemudian pendidikan Pancasila dan juga bahasa Indonesia. Boleh dikeluarkan bukunya. Topiknya adalah nilai-nilai perjuangan dan tanggung jawab warga negara. Kemudian yang pentingnya adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu Indonesia dijajah selama berapa lama? Oleh siapa? Oleh Belanda. Sama lagi? Oleh Belanda berapa tahun? 10. Maafkan. Ya, sampai nenek momen dulu. Terus kalau yang Jepang? 3 tahun. Berapa? Tahun. 3 tahun? 3,5 apa 3? Oke, jadi awal bangsa Eropa datang ke Indonesia itu kira-kira karena apa? Karena apa? Rempah-rempah. Iya, karena Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah. Kemudian tanamnya juga sangat subur, pertaniannya sangat maju, sangat banyak. Awalnya mereka itu datang untuk beli, untuk melakukan transaksi jual beli. Tapi lama-kelamaan karena orang Eropa melihat bangsa kita itu welcome saja atau apa ya, ramah gitu ya, ramah, kemudian mudah menerima orang lain, sampai akhirnya mereka menyiasati kalau untuk oleh dijajah ya, dijajah biar mereka dapat keuntungan ya, tanpa harus itu awalnya datang itu dengan niat beli rempah, karena di Eropa kan panas ya, jadi tumbuhan atau ikan itu nggak semakin nggak sebagus kita. Kemudian waktu penerangnya ada ini latar belakangnya pada abad 14 sampai 17 Masehi, ini sudah lama sekali. Kita aja merdeka baru berapa tahun? Yang terakhir
80 tahun. Masih ada, udah ada setengahnya apa belum? Belum ada. Kita merdeka masih 80 tahun, tapi dijajinya selama 50 Belanda, terus Jepang, ya kan? Sebelum Belanda Portugis, Spanyol. Hampir negara di Asia Tenggara itu kena jajah kecuali kayu. Karena di daerah kamu apa yang mau dirampas tidak? Kalau di Indonesia banyak ya. Kemudian faktor menariknya ini rempah-rempah ya. Tadi yang sudah disebutkan ya ada rempah-rempah itu apa saja Bu? Ada yang tahu apa saja rempah-rempah yang diambil atau yang ingin tertarik bangsa Eropa? Apa? Rempah-rempah bumbu itu loh. Rempah-rempah itu bumbu. Hah? Kencur apalagi? Kunyit. Apalagi? Ayo. Cengkeh, lada, pala, kapulaga, kapulaga. Kapulaga itu biasanya kalau orang itu buat batuk ini, buat batuk. Tapi juga bisa buat masakan. Selain obat juga masakan. Tentang wilayah yang strategis menyebabkan Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Nah, mereka rakyat kita menyambut dengan ramah tamah. Kemudian ramah tamah ini membuat bangsa asing beranggapan bahwa Indonesia mudah dikuasai. Ya memang benar mudah dikuasai. Ya akhirnya itu sampai ke tahun ya sampai kan ada yang tahu kalau Belanda di Indonesia yang dekat sini saja. Tahu apa? Jembatan. Terus apa lagi? Pabrik kereta ya yang paling dekat dengan kita. Itu kan salah satu bangunan Belanda. Sampai sekarang masih ada. Saking lamanya Belanda menjajah di Indonesia. Ya, ya terbengkalai apakah ada banyak? Ya, apa nanti bisa lihat. Ya. Nah ini, yang pertama datang itu bangsa mana? Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol itu yang pertama kali mendarat. Ya, kemudian Asia ya, bangsa Belanda ini yang paling lama. Yang paling lama. Kemudian sampai mendirikan VOC, ya kata orang lain sampai pembangunan itu hanya disuruh, tidak diberi makan, tidak diberi upah, ya sampai kelaparan ada dokumentasinya. Kemudian bahkan sampai tidak banyak, tidak sedikit yang meninggal dari pembangunan. Makanya kan seperti angker gitu, pada aslinya ya enggak biasa. Ya. Oke, kemudian ini perjuangannya setelah Belanda, Inggris juga sempat menguasai, kemudian Jepang. Nah, apakah rakyat Indonesia diam saja? Tidak. Berbagai perlawanan dari daerah itu dilontarkan. Ya, yang pertama ada perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro. Ya, kemudian perjuangan rakyat Sumatera Utara. Kekurangannya apa? Kok panjang kalah? Dari berbagai perlawanan ada perjuangan rakyat Aceh, rakyat Sumatera, rakyat Jawa, rakyat Bali. Kenapa kira-kira nggak menang-menang? Kekurangan senjata karena masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan mereka sudah iya kan, sudah sing modern. Tapi kalau rakyat kita, masyarakat kita masih menggunakan bambu runcing, masih menggunakan bambu runcing paling banter, arit, golok. Iya. Dimana kecepatan mana kira-kira sama tembak dan bambu runcing? Tembak. Ya itu namanya dari berbagai perlawanan Aceh, Maluku, Jawa, Makassar, Kalimantan semuanya itu tidak ada yang menang. Meskipun beberapa kali sempat menang, akhirnya bisa dikuasai kembali oleh Belanda. Ya. Makanya mereka para pahlawan ini nah hari ini zaman Pak sudah mulai maju. Ya. Akhirnya kan dari berbagai perlawanan yang gagal, yang belum berhasil menang, akhirnya coba kita bersatu, akhirnya kita itu bisa menang. Dan kemudian bagaimana cara meneladani perjuangan para pahlawan? Sebelum peristiwa proklamasi atau kemerdekaan itu kan ada banyak peristiwa juga kayak Pak Karno masih menunggu karena waktu itu disebut Vakum Oktober ya. Vakum Oktober itu apa? Kosongan ruang. Jadi Belanda waktu itu kalah sama sekutu, kemudian di Indonesia ditinggalkan. Ya, jadi vakum, nggak ada vakum. Makanya para pemuda itu mendorong, ayo Pak Karno ganti proklamasi, nah intinya gitu. Ayo ganti, bukan kemerdekaan Indonesia. Ya. Akhirnya Pak Karno masih jalan dulu, akhirnya diasingkan karena Mas Bro dia nggak terpengaruh oleh orang Belanda. Karena waktu itu sudah sudah bukan diri lagi, sudah mati jalan sejarah, tapi pembina. Ya. Kemudian sampai pada akhirnya sudah dipengaruhi oleh para pemuda, akhirnya para golongan tua, oke besok kita
proklamasi kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Di mana tepatnya? Di Jalan itu diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai sini ada yang tanya kan? Kemudian siapa yang pertama kali menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Kemudian yang mengetik teks proklamasi? Saya Leko. Ini ya, kemudian meneladaninya bagaimana dengan cara kita saat ini untuk meneladani para perjuangan tokoh-tokoh yang sedang berjuang. Kira-kira dengan cara apa? Belajar kemudian, kalau oleh pacaran, nyanyi, berkorone. Apalagi selain tekun belajar, mendoakan para pahlawan kita agar tenang di sisinya, gitu ya. Kemudian apalagi? Karena kalau bicara pahlawan itu panjang, ya. Apalagi kan? Selain belajar dan tekun. Oh udah. Hah? Apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani para tokoh atau para pahlawan kita? Apa? Upacara setiap hari Senin, ya boleh. Untuk meningkatkan disiplinan. Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Apa nggak apa-apa? Apa? Ya banyak yang bisa kita lakukan kayak jiwa nasionalisme kita, jiwa patriotisme kita, tidak aturan. Hal itu kan termasuk salah satunya ya, menjadi dari kemudian hari, tidak berpamponan. Ya intinya jangan menjadi sampah masyarakat. Itu cukup. Ya. Kalau bisa prestasi di sana di sini di mana-mana itu plus, tidak plusnya. Kalau belum bisa minimal jangan membuat orang. Sampai sini ada yang tanya kan? Oke. Cukup ya. Selanjutnya akan bicara PDD. Kita pelajari peristiwa yang tadi sudah kita jelaskan. Bisa kalian baca sendiri. Ya, kemudian di proklamasi tadi, kemudian diskusi nilai perjuangan boleh sama teman sebangku. Kemudian yang lain adalah menulis teks bicara ya. Ringkasan saja. Jangan lupa ditulis namanya. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau saya tidak kali ini selesai, KP-nya sudah selesai? Sudah. Bukan? Ya, rapi. Sudah semuanya? Sudah, silakan dibereskan, kemudian dimasukkan ke kertas. Setelah itu kita berdoa. Pulang. Silakan disiapkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul 'azim. Tauban li rabbina awwan la yughadiru awwan Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallahi ta'ala ala ma kunna na'budu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih, sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.